Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jal fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ma ba'du. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nashkurullah azza wa jal. Kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi qad a'tana wa manahana ni'matan katsiratan. Di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik dan di hari ini masih berkenan memberikan kenikmatan yang begitu banyak, hatta najtami'u fi hadzal makan al-mubarak insyaallah taala. Dengan kenikmatan yang Allah berikan itu, kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang diberkahi ini insyaallah taala. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, merupakan orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengingkari dan menafikan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan yang akan diberikan kepada mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengingkari dan menafikan rizki nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dengan ancaman mereka diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu nikmat yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, yakni dengan dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan karena sehat badan kita, bukan karena kuatnya badan kita. Karena sebagian dari saudara-saudara kita, mereka tidak mampu untuk melangkahkan kaki mereka untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan karena jauhnya mereka dengan masjid-masjid Allah, bukan karena mereka dalam keadaan sakit, namun karena mereka
tidak sempurna diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu dinamakan dengan nikmat iman. Nikmat imanlah ya kaum muslimin, yang menghantarkan dan memudahkan kita ke tempat yang mulia ini, ke tempat yang istimewa ini, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, afdalul biladi indallahi masajidaha. Sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjidnya. Semewah apapun, semahal apapun rumah-rumah atau tempat tinggal kita kaum muslimin, maka yang terbaik adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kaum muslimin, wajib kita mempertahankan dan menjaga satu nikmat keimanan ini agar tidak hilang dari hati-hati kita. Sebagaimana pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Beliau bersabda, "Innal imana la yakhluqu kama yakhluqu thawbu ahadikum fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya keimanan, kata beliau, itu digambarkan seperti baju-baju kalian yang lambat laun akan usang. Lambat laun akan usang. Maka satu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha. Maka senantiasa kalian meminta dan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, an yujaddidal imana fi qulubikum, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki, memperbaharui, menjaga keimanan yang ada di dada-dada kalian. Oleh karena itu kaum muslimin, di majelis ini, di mimbar ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat keimanan ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 1 bulan lebih sudah kita meninggalkan satu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni syahrul Ramadan. 1 bulan lebih, kurang lebih, Ramadan telah meninggalkan kita dengan meninggalkan amalan-amalan yang sudah kita kerjakan, yang semoga ini menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Salah satu sunnah dari para ulama kita kaum muslimin, bahwa mereka menjelang dan ba'da Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka mengatakan, wa kanu yad'unallaha sittata ashhur. Dan di antara mereka para ulama kita kaum muslimin senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sittata ashhur, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, an yuballighum syahr Ramadan, agar mereka disampaikan di bulan Ramadan. Demikian juga lanjutan dari perkataan mereka kaum muslimin, wa kanu yad'unallaha sittata ashhur wa fi ma ma'na ba'daha. Dan mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan ibadah-ibadah mereka selama mereka kerjakan selama bulan Ramadan. Mereka senantiasa menjaga amalan-amalan ibadah yang sudah mereka kerjakan dan usahakan selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengkhatamkan, membaca Al-Quran selama bulan Ramadan berkali-kali.
Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Dan itu afdalul ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan setelah siam Ramadan. Kemudian pula kaum muslimin, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kita nafkahkan di jalan Allah ketika kita selama bulan Ramadan. Kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain selama bulan Ramadan. Iktikaf di 10 hari bulan Ramadan. Kita pun senantiasa memberikan sedekah, iftar di masjid-masjid. Dan ibadah-ibadah yang lain yang sudah kita kerjakan kaum muslim. Dan ini yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian masing-masing dari kita. Tidak ada yang tahu. Maka sungguh kaum muslimin, satu contoh dari para ulama kita, amalan-amalan yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan, mereka simpan dengan rapat-rapat agar mereka mendapatkan balasan kelak di yaumil akhir. Mereka menjauhi dari hal-hal yang menjadikan pahala amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan hilang dan lenyap. Mungkin dari sebagian dari kita mengatakan atau menanyakan, mungkinkah amalan-amalan yang sudah dikerjakan oleh kaum muslimin, amal ibadah, pahala yang sudah diraih karena melaksanakan ibadah, amal soleh di bulan Ramadan, kemudian bisa lenyap, bisa hilang karena sebab tertentu? Bisakah kaum muslimin? Bisakah amal ibadah yang sudah kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan kemarin, kita kerjakan mencontoh sunnah Nabi kita Muhammad SAW, iktikaf, membaca Al-Quran, siam Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lain yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian kita kerjakan dengan ikhlas, kemudian di akhir Ramadan kita mendapatkan pahala yang begitu banyak, kemudian pahala itu bisa hilang. Bisakah kaum muslimin? Maka jawabannya kaum muslimin, kita bisa menyimak penjelasan dan sekaligus ini merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dari pertanyaan, mungkinkah pahala yang sudah diraih oleh seorang hamba dari amal soleh yang dikerjakan sebelum maupun di bulan Ramadan itu bisa hilang karena sebab tertentu? Maka jawabannya adalah, simaklah kaum muslimin firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwani alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapuskan, batalkan pahala-pahala sedekah kalian karena melakukan dua hal yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, kalian batalkan, kalian hapuskan pahala sedekah-sedekah kalian karena kalian melakukan dua hal yang dilarang, yaitu menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima. Pahala sedekah kita kaum muslimin yang kita kerjakan di sebelum dan di bulan Ramadan tahun ini bisa batal, bisa hilang dikarenakan kita melakukan dua maksiat. Menyakiti hati si penerima dan mengungkit-ungkit pemberian kepada si penerima.
kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Allah mengibaratkan dan mengumpamakan seperti orang-orang yang mensedekahkan harta mereka karena ingin dilihat oleh manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan mereka kerjakan bukan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena beriman kepada hari akhir. Famathaluhu kamathali safwani alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Apa akibat itu kaum muslim? Maka dihapuskan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu dan kemudian terhempas dengan air hujan, maka bersihlah batu tersebut. Tidak tersisa sedikit pun tanah di atasnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat Al-Hujurat ayat 2. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kalian, di antara kalian saling meninggikan suara. Kenapa kita dilarang? Kenapa para sahabat dilarang untuk meninggikan suara mereka dan mengeraskan suara mereka di atas suara Nabi kaum muslimin? Ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ditakutkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan pahala amal-amal kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, "Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at." Sesungguhnya amal saleh, sesungguhnya amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menghapuskan kejelekan dan dosa-dosa mereka. Maka sebaliknya kaum muslimin, kejelekan, amal buruk, maksiat yang dikerjakan oleh kita kepada kaum muslimin setelah kita melakukan kebaikan dan amal soleh, maka amal buruk itu bisa menghancurkan dan menghilangkan amal soleh kita. Lalu amalan apa kaum muslimin yang bisa dan dapat menghancurkan dan menghilangkan amal soleh kita yang kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah di bulan Ramadan kemarin? Amalan apa kaum muslimin? Maka yang pertama, a'dzamul ma'siyah. A'zamul maksiyah, sebesar-besar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan kaum muslimin ba'da Ramadan. Sekalipun ini sudah bulan Dzulqa'dah, namun mudah-mudahan mengingatkan buat kita bersama, semoga ketika kita dihadapkan dan dimasukkan ke dalam bulan Ramadan tahun akan datang, maka yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin, mereka melakukan kemaksiatan, yang ini kemaksiatan termasuk kemaksiatan yang sangat besar, yaitu kesyirikan. Apa bentuk kesyirikan kaum muslimin? Sebagian dari kaum muslimin, sebagian dari kita, ketika menjelang Aid dan ba'da Aid, mewajibkan diri kita dan keluarga kita untuk ziarah kubur ke tempat orang-orang yang dianggap saleh. Madza yaf'alun? Apa yang mereka lakukan kaum muslimin? Yang mereka lakukan kemaksiatan di sana. Mungkin ada yang bertanya, kaum muslimin, bukankah ziarah kubur merupakan sunnah Nabi? Maka kita jawab kaum muslimin, nah, ziarah kubur min
sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau, dalam beberapa riwayat, ketika awalnya beliau melarang kita untuk ziarah kubur, maka beliau bersabda, fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ketika di awal beliau pernah melarang kita untuk berziarah kubur, namun kemudian Allah berikan wahyu dan kemudian beliau menyampaikan, maka sekarang kalian boleh berziarah kuburlah kalian, karena dengan ziarah kubur kalian akan mengingat kematian, karena dengan ziarah kubur kalian akan mengingat alam akhirat. Tapi lihat kaum muslimin, apa tujuan kita untuk ziarah kubur? Yani tidak jauh dari yang dua ini, mengingat kematian dan mengingat alam akhirat. Tidak selebihnya. Namun ketika yang dilakukan kaum muslimin, ghulu, tabaruk bin amwat, tamassu bil amwat, tamassu bil kubur, ini merupakan kesyirikan yang besar. Ghulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Tabaruk, meminta berkah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Tamassuh, mengusap-usap nisan, kemudian meminta kepada mereka. Kaum muslimin, sepakat para ulama, laisa fihi khilaf, tidak ada khilaf di antara ulama, ketika bertabaruk meminta berkah kepada orang yang meninggal, maka dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pernah memperingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah saya wahyukan, kata Allah, kepadamu wahai Muhammad, dan kepada orang-orang sebelummu wahai Muhammad, jika engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh akan saya hapuskan semua amal-amal ibadah engkau, dan engkau termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ketika kita melaksanakan ibadah dan amal saleh diiringi dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan akan saya hadapi amalan-amalan ibadah mereka, dan saya akan jadikan amalan-amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Para ulama mengatakan bahwa amalan ini terjadi bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan selama hidup di dunia. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua ini yang terakhir kaum muslimin, amalan yang bisa menghapus pahala amal soleh kita yang sudah kita lakukan baik sebelum di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan, maka amalan itu dua hal yang mirip dan sama, yaitu riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya artinya memperlihatkan kesolehan amal ibadah kita setelah Ramadan, agar kita termasuk orang-orang yang dipuji bahwa kita termasuk orang-orang yang soleh. Sum'ah, menceritakan, memperdengarkan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin dengan tujuan agar mereka memberikan pujian-pujian buat kita. Kita menceritakan setelah ibadah umrah di bulan Ramadan kemarin, setelah iktikaf di sana, saya telah bersedekah di masjid segini sekian, di sini sekian, saya telah menghatamkan Al-Quran sekian kali, saya telah bersedekah sebanyak sekian juta, sekian miliar, dan ibadah-ibadah yang lain tidak dijaga oleh mereka.
mereka ceritakan kepada teman-teman, kepada orang lain dengan harapan mereka memuji kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati. Biarkan amalan ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin hanya Allah dan kita saja yang tahu. Tidak menceritakan, tidak membeberkan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di siang hari ini bermanfaat bagi khatib pribadi dan kemudian para jamaah sekalian, dan mohon maaf atas kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.